Di sini kita hanya fokus kepada reaktansi dan kapasitansi dari salurannya. Nah, sebelumnya kita tentukan dulu standar yang akan kita pakai. Oke, jadi frekuensi kita sesuai dengan kasus kita tadi yaitu 50 Hz. Kemudian di sini kita mencoba menggunakan satuan-satuan berdasarkan ukuran Inggris ya, jadi dalam satuan feet, inci, dan lain sebagainya. Nah, untuk mensimulasikan saluran kita harus mengambil komponen salurannya, kemudian kita masukkan ke jendela ini. Jadi komponen salurannya itu yang ini. Tinggal kita drag bawa ke jendela di sini, dan di sini sudah ada. Kemudian kita atur parameter-parameternya sesuai dengan kasus kita tadi. Nah, kasus yang akan kita simulasikan di sini adalah kasus yang terakhir, di mana salurannya merupakan saluran paralel, dan kita hanya akan fokus kepada induktansi dan kapasitansinya. Karena resistansinya itu sebenarnya relatif mudah, tinggal kita baca saja dari tabel. Oke, kita masuk ke properties dari salurannya. Nah, ini merupakan jendela untuk memberikan nama saluran, kemudian untuk mengatur panjang salurannya. Nah, yang terpenting itu di bagian parameter saluran ini. Nah, di sini kita inputkan data mengenai diameter luar maupun GMR yang kita peroleh dari tabel. Jadi untuk kasus kita yang terakhir tadi, diameter luarnya itu 0,68 inci, kemudian GMR-nya yaitu 0,0229 feet. Nilai resistansinya di sini ini tidak kita hitung ya, jadi karena ini relatif mudah, tinggal kita baca saja dari tabel. Nah, kalau seandainya data penghantar itu sudah kita ketahui kodenya, kita juga bisa menggunakan bagian konduktor library-nya. Jadi di sini kita bisa memilih jenis-jenis penghantar yang digunakan pada saluran. Nah, untuk kasus kita ini, untuk salurannya kita menggunakan data berdasarkan yang diberikan pada tabel, yaitu data diameter luar dan data GMR-nya. Nah, setelah kita menginput data GMR dan diameter luarnya, kita mengatur konfigurasi dari salurannya. Nah, untuk kasus kita tadi, konfigurasi salurannya itu adalah paralel vertikal, jadi bentuknya seperti ini. Kemudian kita inputkan jarak-jarak A ke B, B ke C, kemudian C ke A, kemudian D12. Nah, sesuai dengan kasus kita tadi, jarak A ke B nya itu 10,11 feet, B ke C nya sama 10,11 feet, kemudian C ke A nya adalah 20 feet. Nah, ini jarak D12 nya yaitu 18 feet. Nah, setelah parameter dan konfigurasinya kita tetapkan, kita masuk ke jendela impedansinya untuk melihat reaktansi induktif dan admitansi kapasitif dari salurannya. Nah, di sini nilainya bisa kita atur apakah dalam ohm per kilometer atau secara keseluruhan atau totalnya. Oke, di sini kita pakai satuan ohm per kilometer. Dan hasil ini sama seperti hasil perhitungan kita tadi. Jadi ini merupakan hasil perhitungan kita tadi, reaktansi induktifnya 0,1926 ohm per kilometer. Kemudian untuk admitansi kapasitifnya itu hasil perhitungan kita 5,9056 mikromu per kilometer. Dan hasil tersebut relatif sama dengan hasil simulasi kita. Nah, yang perlu Anda perhatikan, nilai admitansi kapasitif yang diberikan di sini itu dalam satuan mikromu per kilometer. Sementara ini dalam satuan ohm per kilometer.
Kemudian nilai impedansinya di sini, kalau Anda lihat di sini ada impedansi urutan positif, impedansi urutan negatif, dan impedansi urutan 0. Nah, hal ini akan lebih jelas ketika kita masuk ke materi atau pembahasan mengenai ketidakseimbangan. Jadi untuk kasus kita ini sebenarnya hasilnya itu adalah yang ini.